Halo sahabat sehat, bertemu lagi dengan saya Nando. Kali ini topik saya bukan berhubungan dengan handphone ataupun gadget apapun, tapi berhubungan dengan topik yang sangat kontroversial, yang sangat heboh banget di tahun 2020, yaitu berhubungan dengan corona. Saya tidak akan membahas corona itu apa, karena saya bukan seorang dokter, saya tidak memiliki kapabilitas untuk mengerti masalah virus itu sendiri, tapi saya cuma ingin membahas bagaimana menghandle ketika kita terkena corona dan dianggap positif dengan corona, ataupun bagaimana cara kita menghindari dengan namanya terinfeksi virus corona. Yuk kita simak yuk satu persatu. Saat ini sudah banyak protokol dan peraturan-peraturan yang diberikan oleh pemerintah bagaimana caranya untuk mengurangi rantai penyebaran daripada corona itu sendiri. Tetapi di sini lain cerita. Bagaimana apabila Anda, saya, ataupun saudara kita sudah terinfeksi oleh corona? Apa yang harus kita hadapi gitu? Apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita jalankan selama kita isolasi mandiri ataupun isolasi berada di rumah sakit? Berikut ada tips-tips yang saya dapatkan ketika saya bertemu dengan seorang dokter. Nah, tips itu berhubungan dengan kalimat corona. Apa saja ya? Yang pertama adalah C untuk ceria. Oke. Jadi intinya adalah obat corona itu sendiri adalah bukan dari obat-obatan yang kita dapatkan dari dokter ataupun dari rumah sakit ataupun dilakukan oleh penemu saat ini. Corona itu inti virus, beda dengan bakteri. Kalau bakteri itu ada antibiotik untuk bisa menanggulanginya. Tapi kalau virus itu yang menanggulanginya hanyalah imun tubuh kita sendiri, daya tahan tubuh kita sendiri. Dan bagaimana meningkatkan daya tahan tubuh kita adalah dengan cara ceria. Ceria itu sendiri dapat meningkatkan hormon-hormon yang bersifat positif dalam tubuh kita sendiri. Oke, bagaimana kalau kita sudah terinfeksi corona? Nah, kadang-kadang ceria itu turun karena kita banyak panik, kita takut dengar kata-kata orang, dengar cerita orang, dengar berita dan berbagai macam isu-isu, baik itu yang belum jelas, belum pasti ataupun isu-isu negatif, ya. Jadi saran saya, apabila Anda terinfeksi corona dan dalam proses penyembuhan, ya, tidak usah deh kebanyakan nonton berita ataupun menonton membaca-baca browsing internet gitu loh. Boleh sih, tapi dengan semakin banyak Anda menonton berita, Anda semakin banyak stresnya daripada happy-nya. Apalagi saat ini kalau Anda lihat media, beritanya adalah ditemukan klaster baru, ditemukan lagi orang kumpul-kumpul mengakibatkan harus swab massal dan berbagai macam. Kita tuh semakin panik dengan mendengarkan hal-hal tersebut. Nah itu dia, bagi orang yang mengalami infeksi corona pasti imunnya akan berkurang dan dia akan down dan efeknya buruk banget untuk penyembuhan infeksi corona itu sendiri, ya. Jadi intinya positive thinking, terimalah hanya yang positif saja. Lalu yang kedua adalah apabila Anda mendapatkan masukan dari teman ataupun saudara-saudara ataupun dari rekan-rekan kantor, terima cukup yang membangun diri Anda saja gitu. Jangan sampai yang membuat Anda panik, membuat Anda akhirnya down dan imun Anda juga berkurang di situ. Itu pertama, ceria. Oke. Yang kedua adalah olahraga. Olahraga itu penting banget ya. Kenapa olahraga itu penting? Ya, jadi O-nya itu olahraga. Karena olahraga itu bukan olahraga membunuh virus ya. Saya ulangi lagi, olahraga tidak membunuh virus, tapi olahraga dapat meningkatkan imun tubuh. Nah, bagi orang yang tidak terinfeksi mungkin bebas olahraga di luar tempat ya, tapi bagi Anda yang saat ini sedang penyembuhan untuk infeksi corona adalah dengan cara mungkin bisa berjemur di teras ataupun di balkon ya. Kalaupun Anda di tempat karantina yang disediakan oleh pemerintah, pasti disediakan lapangan untuk Anda olahraga di situ. Ya, dan itu pasti banget dengan olahraga itu sekitar pukul 9 hingga pukul 10 adalah matahari yang terbaik untuk meningkatkan imun dengan cara menimbulkan vitamin D yang berada pada tulang-tulang teman-teman semuanya. Jadi olahraga itu penting banget. Nah, di balkon juga bisa dengan cara jemur badan
Jadi saat ini udah nggak zaman deh takut dengan matahari, takut hitam, takut apa ya. Yang penting kita bisa meningkatkan imun tubuh kita sendiri. Itu yang kedua, olahraga. Nah, yang ketiga adalah R untuk resik ya. Resik itu artinya bersih ya. Usahakan bersih dimanapun Anda berada. Jangan lupa untuk tetap cuci tangan di air yang mengalir dengan menggunakan sabun ya. Kalau pulang ke rumah jangan lupa ganti baju, mandi dulu baru bisa ngobrol dengan keluarga ya. Lalu bagaimana dengan teman-teman yang saat ini sedang isolasi mandiri karena sedang penyembuhan corona? Resiknya harus gimana? Nah, jangan lupa untuk mengganti spray, selimut, dan lain-lainnya itu seminggu sekali ya, paling utama itu. Lalu yang kedua itu saya menyarankan untuk selain obat dari dokter ya, juga ada vitamin dari dokter. Jangan lupa untuk lakukan kumur-kumur tenggorokan dan irigasi nasal, irigasi untuk hidung, irigasi nasal. Caranya gimana sih? Apa sih bedanya kumur-kumur mulut dan kumur-kumur tenggorokan? Nanti saya akan jelaskan dalam video setelah ini. Dan juga bagaimana irigasi nasal itu bagaimana cara membersihkan hidung kita supaya terhindar dari penumpukan virus. Nah, teman-teman, bedanya apa sih antara kumur-kumur mulut dan kumur-kumur tenggorokan? Kalau kumur-kumur mulut seperti ini saya lakukan. Nah, itu adalah kumur-kumur mulut. Bagaimana dengan kumur-kumur tenggorokan? Nah, kumur tenggorokan adalah dengan cara seperti ini. Lakukan itu selama 30 detik untuk kumur-kumur tenggorokan. Lalu bagaimana dengan irigasi nasal? Kenapa sih perlu kumur-kumur tenggorokan dan irigasi nasal? Seperti kita ketahui bahwa corona ini kan sebenarnya menyerangnya adalah melalui pernafasan dan menuju ke paru-paru. Nah, virus itu sebelum menuju ke paru-paru dia akan masuk ke dalam tenggorokan dulu. Tenggorokan ini akan menyaring virus itu sendiri. Nah, ketika virus itu menumpuk di tenggorokan, apabila kita nggak bersihin ya, dia akan masuk ke dalam paru-paru, itu yang terjadi infeksi. Nah, untuk menanggulangi itu seperti apa sih? Saya menggunakan irigasi nasal dengan cairan NaCl ya, atau natrium klorida. Ini dijual bebas kok ya. Ini seperti cairan infus ya, dan juga suntikan ini bukan penyuntik ya, tapi suntikan ini adalah membersihkan hidung. Caranya seperti apa? Anda cukup ambil dari NaCl ini sendiri sebanyak 1 tabung 3 kali ya, 3 kali untuk 1 lubang hidung. Berarti kalau 2 lubang hidung 6 kali ya. Seperti apa ya, kita coba dulu yuk. Nah, sekarang saya sudah punya ini ya, NaCl dalam sini. Jangan lupa jarumnya dicopot ya, karena kita nggak perlu jarumnya. Mungkin jarumnya dipakai hanya ketika untuk ngambil dari tabung infus NaCl gitu ya. Lalu cara ngebersihin gimana? Kalau ingin ngebersihin hidung sebelah kanan ya, itu dengan cara kepala dongaknya ke kiri lawan arahnya. Jadi kita mau hidung sebelah kanan, dongak ke sebelah kiri sini ya. Terus mulut dibuka ya, mulut dibuka. Kenapa kamu harus dibuka? Supaya nggak keselak ya, nggak masuk ke dalam paru-paru, jadi takut tersedak. Mulut dibuka tapi jangan bernafas. Jadi dongak, kalau mau bersih sebelah kanan, dongaknya ke kiri ya, mulut kebuka seperti ini dikit aja, tapi nggak usah bernafas. Lalu siapkan ujungnya sputernya di sebelah sini ya. Ingat untuk menekannya jangan terlalu kencang ya, jangan terlalu kencang banget karena takutnya nanti akan pusing bagian sinusnya ya, seperti ini. Mohon maaf kalau ini agak sedikit jorok ya, tapi ini bagus banget untuk pembersihan daerah irigasi nasal hidung. Ini. Ya, itu akan membersihkan hidung kita sendiri. Lakukan itu sebanyak 3 tabung ini untuk 1 lubang ya, 1 lubang hidung. Nah, nanti kalau lawan arahnya juga seperti itu ya. Kalau membersihkan bagian kanan ya dengan cara bagian kiri ya,
hidung lubang ini bagian kiri, dengan cara mendongak ke bagian kanan. Ambil sama juga seperti ini ya, nanti cairannya akan keluar. Ingat, jangan bernafas selama melakukan irigasi nasal. Terima kasih. Nah, yang keempat itu adalah O, untuk ogah junk food ya. Memang junk food itu enak banget ya, karena cepat, praktis, dan dapat di mana saja ditemukan. Nah, dengan ogah junk food ini sendiri, kenapa saya harus ogah junk food ya? Karena junk food itu bisa menurunkan daya tahan tubuh hingga 20%. Risetnya seperti apa saya belum tahu banget, seperti apa, tapi pada saat saya browsing Google, YouTube, memang benar junk food itu bisa menurunkan daya tahan tubuh ya, karena vitaminnya Anda nggak dapat, cuma dapat kenyang doang di situ ya. Jadi sebisa mungkin kalau nggak bisa masak di rumah ya, mungkin sudah banyak ya catering yang menyediakan lebih bergizi ya. Perbanyak kayak sayur-sayuran, serat-serat, dan lain-lain ya. Kalau junk food itu mungkin lebih banyak deep fried ya, makanannya benar-benar pure digoreng seperti itu. Jadi hindari junk food. Nah, yang kelima itu adalah N, itu ngaso. Jangan lupa untuk istirahat. Istirahat itu adalah suatu tindakan yang sangat membantu untuk meningkatkan imun tubuh ya. Untuk orang dewasa, waktu istirahat itu sekitar 6 jam, 5 jam sampai 6 jam ya untuk istirahatnya. Bukan hanya masalah lamanya istirahat, tapi waktu istirahat. Ya, waktu istirahat itu sebaiknya dilakukan sekitar maksimal itu jam 11 ke atas sudah waktunya istirahat. Gitu. Jangan karena dipikir 6 jam, nggak apa-apa deh saya tidur jam 3 pagi, yang penting sampai yang penting 6 jam ke depan. Tidak. Karena sebenarnya adalah paru-paru ataupun lambung mengalami detox itu pada saat Anda istirahat ya, pada saat Anda tidur, dan waktunya itu sekitar jam 12 sampai dengan jam 4 pagi gitu loh. Jadi itu memang benar disediakan waktu untuk istirahat, baik untuk diri Anda maupun organ tubuh Anda semua di situ. Oke, jangan lupa ya, tetap harus istirahat. Nah, terakhir itu adalah huruf A ya, huruf ke-6-nya yaitu antioksidan ya. Setiap hari jangan lupa untuk makan ataupun minum seperti buah-buahan, sayur ya, herbal jamu ataupun apa, karena itu mengandung antioksidan yang baik untuk tubuh kita. Tujuannya apa? Untuk membuang racun yang ada, baik itu racun di lambung, paru-paru ataupun di darah ya. Jadi dalam satu porsi makanan Anda, kalau bisa 3/4-nya adalah serat ya, 1/4-nya adalah karbo ya. Ingat, saya ulangi, 3/4-nya adalah serat, 1/4-nya adalah karbo, karena antioksidan itu sangat bagus untuk masa penyembuhan ketika Anda terkena daripada corona. Nah, dari semua tips yang saya berikan tadi, semoga bermanfaat buat teman-teman, khususnya bagi teman-teman yang sedang istirahat untuk masa penyembuhan ketika terinfeksi daripada corona. Mungkin teman-teman berpikir saya ini sok tahu, saya ini cuman ngelihat dari WA ataupun ngelihat dari YouTube, dari majalah, koran, dan lain-lain. Oke. Mungkin kita tidak akan mendengar dari orang-orang yang hanya ngasih saran karena dia dari browsing. Oke. Saya mau ngasih buat teman-teman ya, saat ini sudah banyak orang penyintas corona. Penyintas itu adalah orang-orang yang sudah berhasil keluar dari corona, dalam arti dia ini sudah sembuh dari corona. Dan saya adalah bagian dari itu. Saya adalah orang penyintas corona yang berhasil keluar dari berhasil dan selamat dari corona. Itu semua berkat dari Tuhan, sebenarnya itu semua sehingga itu saya bisa lalui. Oke, jadi saya membagikan ini bukan berdasarkan hanya sekedar baca, tapi saya melakukannya ini semua, dan saya menjalankan ini semua hingga akhirnya saya melakukan swab setelah 10 hari ya, 8 hari swab
hari ke-8 itu adalah negatif, dan swab hari ke-11 itu adalah saya negatif juga ya. Buat teman-teman yang sudah sembuh, saya mau konfirmasi aja bahwa memang dalam tubuh kita ini masih punya antibodi ya, dalam arti kita masih punya ibarat kata gen kita masih bisa untuk melawan apabila ada corona lagi yang masuk. Tapi tetap jalankan protokol ya, bukan berarti kita tuh Superman atau bagaimana, wah ada kelar corona gue Superman, tidak seperti itu. Tetapi Anda harus ingat dengan keluarga di rumah gitu lah. Bisa jadi tanpa sengaja droplet itu nempel di baju kita ya, di rambut ataupun dimanapun, akhirnya terkena. Kita nggak mau ya terkena dengan keluarga kita di rumah ya. Mungkin Anda saya yang baru saja melewatin fase penyembuhan dari corona ini ya, lebih kuat lah gitu lah, memiliki antibodi yang lebih kuat dibandingin orang yang belum kena. Tapi tetap ingat bahwa di rumah kita masih ada keluarga yang kita cintai, jadi tetap jalankan protokol yang ada. Nah, buat teman-teman yang sehat ya, ketika menghadapi temannya yang positif corona, ya mungkin perlu dihibur ya, itu semua bisa sembuh ya. Jangan panik itu menjadi berbagi kepanikan dengan mereka, karena takutnya Anda berbagi kepanikan. Jujur mereka sendiri sudah panik gitu, jangan dibagi panikan dengan mereka. Itu saja buat teman-teman semuanya. Salam sehat, tetap bahagia, tetap ceria. Tuhan memberkati kita semua dan semangat selalu.